Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Mila Susanti dari kelas PGMI 4B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Syarif Qasim Riau. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai supervisi pendidikan dan kualifikasi pembinaan guru. Baiklah, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu supervisi pendidikan. Salah satu piranti atau alat untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan diri peserta didik yaitu supervisi pendidikan. Supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Di sini, supervisi diharapkan membawa dampak perkembangan secara utuh, baik perkembangan pribadi guru tersebut maupun perkembangan profesinya. Selanjutnya, tujuan supervisi pendidikan. Tujuannya adalah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru, serta meningkatkan kualitas belajar siswa. Bukan saja memperbaiki kemampuan mengajar, tetapi juga untuk mengembangkan potensi kualitas guru. Secara lebih rincinya, tujuan supervisi pendidikan adalah yang pertama, membina kepala sekolah dan guru-guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya dan peranan sekolah mencapai tujuan itu. Yang kedua, kesanggupan kepala sekolah dan guru-guru untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat tersebut. Tujuan yang ketiga, membantu kepala sekolah dan guru-guru mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan. Tujuan yang keempat, melindungi orang-orang yang disupervisi terhadap tuntunan-tuntunan yang tidak wajar dan kritik-kritik yang tidak sehat dari masyarakat. Tujuan yang keenam adalah membantu kepala sekolah dan guru-guru untuk mengevaluasi aktivitas dalam konteks perkembangan peserta didik. Ada 4 prinsip supervisi pendidikan. Prinsip yang pertama adalah prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah mengandung 3 ciri-ciri. Ciri yang pertama, dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh pada proses belajar mengajar. Ciri yang kedua, untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekam data seperti angket, observasi, dan lain-lain. Ciri yang ketiga, dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan kontinu. Prinsip yang kedua adalah prinsip demokratis. Demokratis mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atasan dan bawahan, tetapi berdasarkan rasa kesejawatan. Yang ketiga, prinsip kerjasama. Mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi yaitu sharing of idea, sharing of experience, sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Prinsip yang keempat adalah prinsip konstruktif dan kreatif. Setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara yang menakutkan. Selanjutnya, teknik-teknik supervisi pendidikan. Teknik yang pertama ialah teknik supervisi bersifat kelompok. Teknik ini dilakukan dengan cara pertemuan orientasi, rapat guru latih, studi kelompok antara guru latih, tukar-menukar pengalaman, seminar mengikuti kursus, dan lain sebagainya. Yang kedua, teknik individual dalam supervisi. Teknik individual dilakukan dengan cara kunjungan kelas, observasi kelas, percakapan pribadi, dan lain-lainnya. Hal ini ditujukan untuk guru latih yang memiliki masalah khusus. Yang ketiga adalah perilaku supervisor yang diharapkan. Salah satu faktor pendukung keberhasilan adalah melaksanakan supervisi ialah perilaku supervisor sendiri. Sifat-sifat profesi supervisor yaitu otokratis dan demokratis. Selanjutnya, diskusi panel.
Diskusi panel adalah suatu bentuk diskusi yang dipentaskan di hadapan sejumlah partisipan atau pendengar. Selanjutnya yaitu seminar sebagai sarana pendalaman berbagai masalah pembelajaran. Terakhir yaitu demonstrasi mengajar. Demonstrasi mengajar adalah suatu upaya supervisor membantu supervise dengan menunjukkan kepada mereka bagaimana cara mengajar yang baik dan benar. Materi selanjutnya yaitu kualifikasi pembinaan guru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada bab 11 pasal 42 menyatakan bahwa pertama, pendidikan harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, pendidikan untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. Yang ketiga, mengenai kualifikasi pendidik, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Kualifikasi pendidikan untuk guru di Indonesia dewasa ini didasarkan pada kualifikasi pendidikan formal, yakni lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau program studi yang terkait dengan kependidikan dan keguruan pada universitas negeri dan swasta. Banyak guru atau pendidik yang telah berusaha secara mandiri meningkatkan kualifikasi pendidikannya. Misalnya, seorang guru yang telah memperoleh hadiah lomba karya tulis yang kemudian mereka menggunakan hadiah itu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Keberadaan universitas terbuka dan universitas swasta sangat membantu untuk memenuhi cita-cita sang guru untuk meningkatkan pendidikannya. Dibandingkan dengan praktek jual beli ijazah yang sempat marak, maka dengan meneruskan kuliah dengan biaya sendiri sebagai usaha media yang diharapkan memberikan dampak positif dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilannya. Program peningkatan kualifikasi guru oleh pemerintah pusat yaitu dilakukan dengan cara memberikan bantuan biaya pendidikan yang separuh biaya pendidikan ditanggung pemerintah dan separuhnya lagi ditanggung oleh guru tersebut. Selanjutnya yaitu pembinaan guru. Pembinaan profesi dilakukan dalam bentuk pendidikan in-service dan pendidikan pre-service. Pendidikan in-service merupakan kelanjutan dari pendidikan pre-service yang ditempuh oleh guru sebelum mereka diangkat dan berfungsi sebagai tenaga pengajar. Pendidikan in-service ini dilakukan karena pada pendidikan pre-service masih terdapat kelemahan, sehingga masih perlu disempurnakan dalam menyiapkan guru saat mengajar. Pembinaan profesi guru sangatlah penting karena adanya perubahan situasi dan kondisi dunia yang terus melaju dengan cepat, sehingga membutuhkan penyesuaian atas perubahan yang terjadi agar layanan pendidikan dan pengajaran yang diberikan oleh para guru tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sekianlah presentasi mengenai supervisi pendidikan dan kualifikasi pembinaan guru. Terima kasih telah menonton video saya. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.